supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dalam imanmu yang teguh. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu,
atau orang asing yang berada di tempat kediaman-Mu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Mua yang letih lesu berdosa bercela, terima rahmat Tuhan.
terima rahmat-Nya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan dalam minggu ini, diambil dari Mazmur 62 ayat 1 sampai 5. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dari Dialah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lama lagi kamu sekalian hendak menyerbu seseorang, bahkan hendak menggempurnya seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat minggu ini.
maaf ralat, week 2 dan week 4. Kita akan mengumpulkan persembahan kita 1A, 1B, kita bernyanyi. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah
berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian pembacaan kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita disebut sebagai orang Kristen atau umat Kristen, yang dapat berarti menjadi murid yang dapat duduk dengan diam mendengar ajaran-ajarannya. Tapi juga sekaligus kita menjadi pengikut yang berjalan bersama Yesus. Kalau Dia berjalan di depan, kita di belakang, kita menuruti atau meneladaninya. Tapi juga sekaligus orang yang bersedia disuruh untuk pergi. Dan tentu perintah ini menjadi perintah yang harus dituruti oleh setiap orang yang menyebut dirinya menjadi pengikut Tuhan. Jalan yang kita mau tempuh bukanlah jalan yang mudah atau mulus. Selalu banyak tantangan di dalamnya. Dan yang membahagiakan adalah bahwa Tuhan tidak membiarkan, Dia menjamin, menggaransi dengan penyertaannya. Itulah yang kita saksikan di saat ini melalui nats yang sampai kepada kita. Yesus baru saja melayani umat yang sangat besar dengan jumlah yang banyak, dengan tanda mujizat memberikan 5.000 orang makan melalui 5 roti dan 2 ikan. Satu pelayanan yang tentunya sangat melelahkan. Lalu kemudian Yesus beristirahat, kita baca di ayat ini, setelah menyuruh rakyat yang besar itu untuk pulang. Dia ke gunung untuk berdoa, tetapi sekaligus memerintahkan supaya murid-muridnya pergi ke seberang dengan naik perahu. Saudara, luar biasanya keteladanan ini saya pikir. Di tengah-tengah banyaknya kesibukan yang menyita pikiran, tenaga, dan pelayanan yang melelahkan, Yesus mengambil me time, waktu untuk dirinya, untuk refreshing, dan juga melalui doa-doa pribadi. Yesus saja mengalami kelelahan itu, tetapi menempatkan diri untuk berdoa, bersaat teduh, membangun relasi dengan Allah Bapa di surga. Saya katakan tadi, ini perlu menjadi sebuah keteladanan bagi kita semua, karena tentu setiap hari kita disita dengan berbagai perhatian, pekerjaan yang melelahkan, jalanan yang sungguh macet untuk kita tempuh. Maka sangat perlu di masyarakat perkotaan yang sangat sibuk dan melelahkan ini untuk menyediakan waktu sebentar berhubungan dengan Allah Bapa kita. Berdoalah untuk memulihkan tenagamu, refreshing rohani kita yang hendak dipulihkan. Karena bagaimanapun kita adalah umat manusia yang terbatas dan sangat butuh untuk berdoa, untuk bersaat teduh di tengah-tengah berbagai kesibukan-kesibukan kita. Dan yang kedua, bagaimana Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Saya katakan di awal tadi, perjalanan ketika mengikuti perintah ini tidak mudah. Murid-murid mengalami cobaan di pantai itu ketika mereka menyeberang, atau katakan setelah mereka naik perahu, ada gelombang lautan yang terjadi dengan angin sakal. Saudara-saudara, mungkin angin sakal ini adalah angin ribut yang kencang dan berputar-putar. Dan oleh karena itu memang mereka berada di bawah ancaman maut. Ancaman yang hendak memecah perahu mereka dan sekaligus akan menenggelamkan mereka. Inilah saudara tantangan dalam murid-murid ini
ketika mengikuti Yesus. Maka tidak ada jaminan, saudara, ketika kita mengikut Tuhan maka semua perjalanan akan baik-baik saja. Tidak juga. Akan ada tantangan di tengah laut atau juga dalam perjalanan-perjalanan kehidupan kita. Masing-masing kita mengalami itu. Masing-masing mengalami hambatan. Ada orang mengatakan bahwa memang cita-cita atau sebuah tujuan yang mau hendak kita capai, maka harus siap dulu untuk menghadapi tantangannya. Harus menghadapi kesulitan-kesulitan, sehingga dengan demikian kita diuji, diproses melalui tantangan yang ada untuk mencapai hasil. Biasanya orang mengatakan, saudaraku, bahwa kita sebagai pengikut Tuhan ini bukan orientasi hasil, tetapi orientasi mutu. Dan orientasi mutu itu adalah diproses. Dan prosesnya itu adalah menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada dalam kehidupan ini. Saya berbagi cerita sedikit bahwa waktu kami melayani di Pekanbaru, Rumbai, sebelum saya di sana menjadi pendeta resort, saya juga adalah pendeta jemaat dulu sebelum menjadi pendeta resort. Hampir 8 tahun kami melayani di Rumbai, satu resort seperti itu. Jadi sebelum menjadi pendeta resort, saya ditempatkan menjadi pendeta pimpinan jemaat. Lalu kemudian setelah terjadi pergantian karena preses pendeta Pandiangan, pendeta Robert Pandiangan akan terpilih menjadi preses, lalu direkomendasi oleh para simtua dan jemaat disitulah, kami tidak perlu pendeta-pendeta yang lain, kami ingin Amang Pendeta Munti aja yang menggantikan pendeta Robert Pandiangan. Dan pimpinan menyetujuinya. Satu mutasi yang katakanlah mulus. Tetapi pada saat itu saya diingatkan oleh seorang jemaat kita, ABM Simanjuntak. Dia adalah dirut presiden direktur dari Chevron pada saat itu. Karena gereja kita di Rumbai itu berada di kompleks Chevron yang dulu adalah Caltex. Dia memanggil saya ke rumahnya dan menasihati begini, Amang Munte, biasanya jalan tol itu kelihatan mulus, tetapi itu banyak ancaman dan tantangannya. Hati-hatilah dengan mulusnya Amang menjadi pendeta resort di resort yang besar ini. Itu yang mau saya bagikan, bahwa biasanya saudara-saudaraku memang perjalanan mulus itu banyak godaan, banyak tantangan dan bahayanya, dan oleh karena itu kita harus hati-hati. Itu sebabnya kebalikan yang terjadi sesungguhnya. Kalau sebuah sesuatu kita perjuangkan dengan amat berat, maka biasanya kita mencapainya dengan sungguh-sungguh, maka kualitasnya itu terjamin. Oleh karena itu siaplah digembleng oleh sebuah cobaan yang ada, sebuah masalah yang ada. Jangan menghindari masalah, tetapi juga jangan kita undang masalah. Tapi ketika masalah itu datang, apa yang menjadi sikap kita? Apakah kita memang ditakuti oleh melihat besarnya gelombang laut? Lalu kemudian kita berpikir ketika murid-murid tadi melihat Yesus berjalan di atas air, pikiran mereka adalah hantu. Hantu-hantu imajiner bisa juga memperparah sebuah masalah yang kita hadapi. Saudara-saudara, coba bayangkan kalau gelombang itu sudah besar, tapi kemudian pikiran dari murid-murid ini melihat yang datang itu adalah hantu. Dan itu kan menambah ketakutan mereka. Karena gelombang aja sudah menakutkan, tapi pikiran mereka ke hantu lagi gitu. Nah, oleh karena itu terkadang ini juga bisa kita alami. Setiap orang ada masalah, tapi hantu-hantu imajiner ini bisa timbul di hati kita, bisa timbul di pikiran kita. Dihantui oleh rasa takut itu, dohot bayang-bayang na asing, akhirnya kita makin stres, makin susah untuk berpikir jernih. Misalnya katakanlah, kalau ada dari anggota keluarga kita yang sakit, hanya mendengar sakit saja pun jantung kita sudah berdebar. Kenapa berdebar? Karena bayangan kita nanti adalah takut kenapa-kenapa. Jangan-jangan nanti akan mati, kan seperti itu ya. Akhirnya masalah itu menjadi sangat besar. Kita ditekan olehnya, dan inilah yang dijawab oleh
kehadiran Yesus itu. Jadi saudara-saudara, ketika gelombang datang, pikiran mereka dihantui oleh berbagai macam pikiran-pikiran negatif, kemudian Yesus datang berjalan di atas air. Satu memang mujizat setelah memberikan makan 5.000 tadi dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus berjalan di atas air. Boleh saja sih kita pahami pikiran para murid-murid ini, sebab tidak ada manusia yang mampu berjalan di atas air. Kalau Yesus berjalan di atas air, maka pikiran mereka tadi adalah hantu yang berjalan itu. Tapi inilah sebuah kuasa yang ditunjukkan oleh Yesus, mujizat yang mengiringi pelayanan-pelayanannya, bahwa dia mampu berjalan di atas air, menjumpai para muridnya yang sedang berada diombang-ambing oleh gelombang itu. Tuhan tidak membiarkan mereka. Jam 3 malam tadi dicatat. Artinya mungkin saja Yesus sudah sempat di gunung itu untuk berdoa dan kemudian beristirahat. Tetapi perhatiannya, matanya yang tajam atau hatinya yang tergerak, ada gerak hati dalam diri Yesus yang melihat bahwa murid-muridnya sedang dalam masalah. Maka dia bangun, dia menghampiri para muridnya dengan berjalan di atas air. Inilah keyakinan kita sebagai orang yang percaya. Seolah-olah Tuhan tidak mengetahui persoalan yang kita hadapi, karena dia tidak hadir secara fisik di hadapan kita. Keyakinan kita adalah bahwa Allah itu adalah Allah yang peduli, Allah yang senantiasa memperhatikan kita, juga termasuk yang paling tersembunyi di hati kita. Tidak pernah membiarkan kita. Jangan-jangan saudara, bahwa Allah itu lebih tahu persoalan yang sedang kita hadapi daripada kita sendiri. Yang jelasnya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, dia menghampiri, dia datang pada waktunya untuk memberikan pertolongannya. Itu sebabnya kita harus menanti kedatangan Tuhan, tapi tidak berpikir ketika Tuhan menghampiri kita, pikiran kita kemana-mana lagi. Fokuslah kepada kehadiran Tuhan. Dia yang menyapa kita mengatakan, tenang, aku ini gurumu, Tuhanmu, jangan takut. Ini kata-kata yang penuh dengan kuasa. Kalau dalam bahasa Yunani disebut dengan ego eimi, aku adalah. Dan tidak pernah ada seorang nabi yang mampu mengatakan aku adalah. Perhatikanlah saudara, kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa Yesus itu sebagai nabi utusan Tuhan. Sebab kalau seorang nabi tidak pernah berkata aku ini, yang ada adalah beginilah firman Tuhan. Bacalah setiap kitab nabi-nabi. Dia tidak pernah berkata dari dirinya, tapi selalu dengan mengatakan beginilah firman Tuhan. Tapi kalau Yesus, apalagi di kitab-kitab Yohanes itu sangat banyak. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan di ayat ini kita temukan kata ego eimi. Ego eimi, aku adalah, aku ini. Artinya dia tidak hanya sekedar utusan Allah, tapi dia adalah Tuhan itu sendiri yang hadir menjumpai kita. Digenapilah perkataan Immanuel itu. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Pendekatan yang begitu dekat dengan kita saudara. Karena Alkitab Perjanjian Lama memperkenalkan sebuah teologi yang disebut dengan Allah transendental. Allah yang begitu jauh, Allah yang tidak bisa dijangkau, Allah yang tidak pernah bisa berhubungan dengan manusia. Karena Allah itu maha kudus dan kita ini adalah orang-orang yang cemar. Allah yang transendental, yang tidak bisa didekati oleh Musa sendiri dalam panggilannya. Dia hanya mendengar suara dan tidak bertemu dengan Tuhan. Tapi Allah yang transendental itu sekarang mengubah pendekatannya kepada kita umat manusia dengan Immanuel, immanen dan el. Itu kata Immanuel itu dari kata immanen, gantinya transenden menjadi immanen. Immanen itu bersama dengan kita, dan El itu adalah Allah. Allah beserta dengan kita. Aku ini adalah sebuah pernyataan kuasa supaya murid-muridnya tidak lagi melihat
besarnya persoalan, tapi melihat Allah hadir di tengah-tengah mereka. Dan kata-kata pertama adalah tenang. Saudara, ketika masalah yang terjadi datang, mungkin kita gelisah. Ketika persoalan sedang terjadi, mungkin kita panik. Ketika persoalan terjadi, mungkin kita uring-uringan. Ketika masalah terjadi, mungkin kita penuh dengan emosi, marah, dan lain-lain, menganggap bahwa itu tidak akan mungkin diselesaikan. Yesus mengajak pertama dulu, tenang dulu, jangan panik, tenang dulu. Mampu nggak kita melihat bahwa Tuhan hadir, menguatkan kita? Kalau kekuatan kita terbatas, tenang dulu, berdoa dulu, meminta campur tangannya untuk menjawab dan turut bersama dengan kita. Jangan senantiasa langsung panik sehingga berdoa pun kita tidak mampu. Terkadang begitu, saudara. Jangankan masalah besar, lapar kita aja pun bisa membuat kita tidak sempat untuk tenang. Lapar saja pun bisa saja membuat kita tidak mampu berdoa. Ai gejang matang yangi ngamale. Itu bisa saja terjadi hanya karena lapar saja. Coba bayangkan yang lebih besar lagi. Dan ini barangkali mungkin sering terjadi. Ayah kalau panik dia mengatakan, "Ma, telepon dulu si anak kita itu. Mungkin dia sedang begini." Mungkin gengsi ayah di situ. Tapi biasanya ibu juga jadi ikut gitu, bertanya-tanya, kemana ini si anu ini? Akhirnya saudaraku, kepanikan ini membuat kita menjadi tidak nyaman dalam kehidupan ini. Coba dulu berpikir meditatif di hadapan Allah ketika sebuah kekacauan terjadi. Dalam firman yang lain, cerita tentang Yesus juga pernah kita tahu itu. Yesus yang tertidur di perahu. Badai mengamuk, tapi Yesus bisa tidur. Luar biasa itu. Dan akhirnya dia menghardik. Yang pertama-tama pada saat itu dihardik Yesus bukan ombak itu. Tapi apa yang dihardik pertama-tama? Yang dihardik pertama-tama adalah iman percaya murid-muridnya. Kamu yang kurang percaya. Sama seperti Simon Petrus ini. Awalnya saudara, Simon Petrus mengatakan, "Kalau engkau itu Tuhan, boleh enggak saya datang kepadamu?" "Datanglah," kata Yesus. Pada saat awalnya mungkin dia pandangannya adalah mengarah kepada Yesus. Tapi kemudian gelombang itu mempengaruhi lagi keberaniannya. Akhirnya dia hampir tenggelam. Acap terjadi seperti itu. Kita kurang fokus kepada Tuhan. Lebih melihat besarnya masalah. Akhirnya iman kita ikut ditenggelamkan oleh ombak itu. Jadi bukan hanya persoalannya bukan besarnya ombak, tapi bagaimana iman kita ini yang sedikit ini, yang barangkali hanya sebesar biji sesawi, tapi bisa terus boleh fokus melihat Tuhan. Bukan hanya melihat besarnya persoalan yang ada. Kita akan ditenggelamkan olehnya pun kita menyebut diri sebagai orang yang beriman. Tapi harus melihat fokus kepada Tuhan, bukan kepada persoalan. Saya angkat pernah bagi kita, logo kita, gereja kita, logo HKBP. Perhatikanlah logo HKBP itu ada salib, tapi kemudian ada lingkaran di bawahnya. Orang mengatakan bahwa lingkaran yang bulat itu menggambarkan dunia yang penuh dengan pergumulan, tetapi ada salib Kristus yang sudah mengatasi dan mengalahkan dunia ini. Persoalannya, ketika kita menghadapi masalah, fokus perhatian kemana? Apakah ke dunia ini atau kepada salib Kristus yang sudah mengalahkan dunia ini? Firman ini memang mengajak kita supaya bukan hanya fokus menimang-nimang, menganalisis, menimbang-nimbang beratnya persoalan, tapi fokuslah kepada Tuhan. Ada perkataan menarik yang pernah saya
kutipkan mengatakan begini, jangan timbang seberapa banyak dan berat persoalanmu, tapi tanyakanlah seberapa besar imanmu kuat berpegangan kepada Tuhan. Jadi bukan masalah-masalah itu yang kita ukur-ukur, tapi tanyakan ke hati, apakah kita memang benar-benar sungguh-sungguh percaya kepadamu. Sebab di ayat ini yang ditegur Yesus juga kepada Petrus itu adalah ini, hai kamu yang kurang percaya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita ini yang kita andalkan adalah iman percaya kita. Jadilah tenang, ada Tuhan yang hadir senantiasa dan Dia mengetahui persoalan kita. Dia mampu mengatasinya. Oleh karena itu tidak perlu takut. Takut memang adalah manusiawi, tapi itu justru yang sering kali Yesus sampaikan kepada kita untuk tidak takut, supaya dengan demikian ketuhanan Yesus itu dapat benar-benar kita percaya. Maka ada pengakuan di ayat 33 mengatakan, sesungguhnya engkau anak Allah. Inilah mestinya saudara-saudaraku pada akhirnya yang dibangun dalam diri setiap kita ketika kita sudah memenangkan pergumulan hidup. Masalah ketika Tuhan campur tangan, masalah kita dijawabnya, maka kenalilah Tuhan melalui itu, yaitu sesungguhnya engkau ini adalah anak Allah. Artinya saudara-saudaraku, iman kita makin kuat dan percaya kepada Tuhan setelah kita dibebaskan olehnya. Iman percaya kita yang makin kuat kepadanya, bukan malah melupakan setiap perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Membangun iman percaya kita melalui pengalaman praktis sehari-hari yang kita alami bersama Tuhan. Dengan demikian, iman kita akan semakin dibaharui, iman kita akan semakin dikuatkan, dan iman yang seperti ini biasanya adalah iman yang tahan uji. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah bisa terjadi dalam kehidupan kami ini. Bahkan barangkali kami diperberat dengan dihantui oleh berbagai pikiran negatif dan sangka-sangka kami kepada hal-hal yang membahayakan, sehingga kami merasakan hidup ini sangat berat untuk kami tempuh. Sebab satu persoalan belum selesai, persoalan yang lain sudah datang. Biarlah Engkau menghampiri kami Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah, pandangan-Mu tidak pernah lepas dari kami. Engkau berada di surga, dan kami yakin Engkau senantiasa mengamati dan melihat setiap hal yang kami alami di kehidupan ini. Hadirlah Engkau Tuhan, menunjukkan kuasa ketuhanan-Mu, sebab kami ini terbatas. Kami sangat lemah menghadapi apapun, dan oleh karena itu jadikanlah hati kami tenang, menangkan kami untuk setiap persoalan yang ada, sehingga ketakutan-ketakutan apapun yang ada terjadi Tuhan, kami boleh mengatasinya bersama Engkau, sehingga hati kami penuh kedamaian, sukacita pun menghampiri kehidupan kami. Bapa di surga, tentu bukan hanya masalah pribadi, ada masalah-masalah keluarga yang terjadi. Mungkin saja suami istri menghadapi suatu masalah, atau hubungan orang tua dengan anak, atau kekhawatiran kami menghadapi masa depan, persoalan ekonomi yang begitu menekan. Allah Bapa di surga, kami dihiburkan oleh firman-Mu. Ajar kami untuk tenang menghadapi semuanya, karena kami percaya ada Tuhan yang Maha Kuasa yang akan mengulurkan tangan-Mu seperti kepada Petrus itu yang tidak Kau biarkan tenggelam. Ketika dia berseru, Tuhan tolonglah, maka Engkau bersegera mengulurkan tangan-Mu untuk menyelamatkannya. Kiranya kami juga semua Tuhan, barangkali segala persoalan yang ada tidak cukup diwakili oleh kata-kata kami minta tolong, tapi hati terdalam kami selalu menginginkan itu, menyerukan doa itu, Tuhan, Tuhan tolonglah kami.
Biarlah Engkau kami rasakan hadir juga saat ini, menghampiri setiap kami. Jamahlah kami Tuhan satu persatu saat ini. Angkat setiap persoalan yang ada. Ulurkan tangan-Mu Tuhan juga bagi anak-anak kami yang mungkin juga sudah mau ditenggelamkan oleh dunia ini. Ketika mereka tidak lagi memiliki rasa hormat kepada orang tua. Ketika ambisi positif tidak lagi pernah terjadi dengan kerja keras, maunya menjadi serba instan, berhasil tanpa bekerja, berhasil tanpa harus berjuang. Usirlah pikiran-pikiran seperti itu dalam diri setiap anak-anak kami. Biarlah mereka menjadi generasi yang sungguh-sungguh melihat Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan yang bukan hanya sekedar nabi yang menyampaikan firman, tapi Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Hampirilah setiap anak-anak kami. Jamaah-Mu juga kami sangat nantikan. Menjamah setiap tubuh dari anggota jemaat-Mu yang sedang terbaring di rumah sakit oleh karena sakit, atau dalam pemulihan di rumah. Bapa dalam surga, jangan biarkan mereka frustrasi dengan keadaan yang ada. Kau tolonglah mereka. Ulurkan tangan-Mu untuk mengangkat setiap penyakit yang ada. Dan kalau masih lama proses penyembuhannya, berikanlah iman yang teguh dan penghiburan yang dari-Mu, sehingga mereka tetap fokus kepada Tuhan, bukan hanya fokus kepada sakit yang menekan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Apakah orang tua kami yang jauh dari kami atau saudara-saudara kami, semuanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Jangan-jangan karena kesibukan kami tidak sempat berkomunikasi dengan semua orang-orang yang kami kasihi. Bahkan mungkin kami satu rumah, tapi tidak ada lagi pembicaraan, tidak ada lagi diskusi, tidak ada lagi tanya-tanya tentang sesuatu kabar tentang kami. Bapa dalam surga, pulihkanlah semua komunikasi yang ada, supaya itu pertanda bahwa Engkau hadir di antara kami, menyapa kami, dan kami pun saling menyapa satu dengan yang lain. Allah Bapa di surga, kami serahkan juga semua program kerja pelayanan gereja ini. Sungguh terpampang di hadapan kami hal-hal besar yang akan kami lakukan. Malam dana di dalam Simponi Bonapasogit. Allah Bapa di surga, ketuk anggota jemaat-Mu untuk berpartisipasi. Untuk hal-hal di luar itu mungkin kami mau memberi, tetapi ajar kami juga untuk memberi kepada gereja-Mu ini. Sebab setiap pemberian berasal dari-Mu, dan kami percaya Engkau menginginkan sesuatu yang kami perlukan dan kami lakukan lagi untuk-Mu. Engkau yang memberkati acara ini Tuhan, supaya apa yang dipersiapkan panitia Gotilon, kami aminkan dalam firman-Mu yang mengatakan tidak ada sia-sia setiap jerih payah. Allah Bapa di surga, demikian juga setiap program dari anggota jemaat-Mu berkeluarga-keluarga, Engkau mendahului semua itu supaya dapat terlaksana, dan kami akan naikkan menjadi pujian hormat kami bagi-Mu. Bangsa dan negara kami ini pun kami doakan Tuhan, yang akan menyelenggarakan pesta ulang tahun kemerdekaannya yang ke-81. Segala persiapan biarlah Engkau memberkatinya. Tetapi terutama bukan hanya perayaan ini yang kami mau rayakan. Engkau memberkati para pemerintah kami untuk hati-hati juga dalam berbicara, dalam bertindak, supaya tidak ada perbuatan mereka yang menyakiti hati rakyat. Tapi kehadiran mereka sungguh menjadi alat pertolongan-Mu untuk menjawab kemiskinan, untuk menjawab kemelaratan, untuk menjawab ketidakadilan, sehingga yang kaya bukan menjadi semakin kaya, yang miskin bukan semakin miskin, tapi benar-benar cita-cita kemerdekaan kami adil untuk semua, mensejahterakan semua. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut berkat-berkat-Mu dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Jika sepekan yang lama ini sudah kami lalui, kami akan injakkan kaki kami Tuhan untuk hari pertama di hari Senin besok menjalani sepekan yang baru. Hanya beserta-Mulah kami untuk menjalani itu semua. Ampunilah Tuhan dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya.
Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi sambil memberikan persembahan kita. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram panduh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang, kuasanya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertambah hati, ku menantikannya sampai harinya tiba dan fajar berangkat. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwa
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Demikian ibadah pagi kita sudah berlangsung dengan baik. Tuhan menyertai perjalanan kita pulang. Salam. Shalom.